Bukan bre. Segala bukan hanya Nabi Isa. Makanya baca Al-A'raf ayat 25. Di bumi itu kamu dihidupkan, ya. Di bumi itu pula kamu dimatikan, dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan kembali. Nah, Ya, seluruh manusia ini akan dikembalikan kepada sumbernya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nih bre, ya, dalam konteks keimanan Islam, apapun yang disebut sebagai makhluk atau ciptaan, baik itu makhluk hidup maupun yang disebut sebagai planet-planet, bintang, tata surya segala macam, itu berasal dari Allah. Asalnya dari Allah juga. Bukan Allah itu sendiri. Gitu loh. ndak tapeknya manggiriang Vi. Nggak bisa, Anda nggak bisa pakai jurus Cik, gereja di sini, Erik. Nggak kucing bisa. aye aja kok. bukan jurus gereja, Bang. Nah, Ini kan seorang sekarang gini, Bang. utusan. Ya, enggak, Bang Erik. Pandangan kita mengenai kata utusan itu beda di sini, Bang Iya Erik. Bukan benar. berarti Nabi Saya Isa itu patokannya di utusan. Utusan itu seorang yang diutus Allah dari itu suatu Allah. tempat. Jadi tadi jawabannya itu dari Allah. Diutus. Kenapa Oh, kenapa Anda setuju jadi manusia? Ini aja Pi, gini aja Pi. Coba kau yang simpulkan sendiri, coba kita mau dengerin. coba Enggak, dari enggak, pemaparanku barusan, coba Anda tarik kesimpulan. Kenapa tidak setuju Allah Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia? Oke, aku jawab. Karena Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan ciptaan yang baru. Ah, apa lagi pertanyaanmu? Silakan. Nggak bisa bre, umat Islam itu cerdas gitu. Sandarannya kitab-kitab. Allah itu wujud artinya ada, mustahil dia itu Adam artinya tiada. Allah itu zat al-wajibul wujud. Allah itu punya sifat laisa kamitslihi syai, berbeda, tidak serupa dengan apapun. Salah satu sifatnya itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan ciptaannya yang baru. Ah, coba gimana? Anda mau giring saya gimana lagi? Ayo. Nah, Nabi Isa, Bang Erik, perhatikan saya nih. Nabi Isa itu bertuhan, Bang. Nabi Isa itu bukan seorang ateis. Yesus itu ateis nggak? Coba. Tidak. Yesus, Yesus itu ateis nggak? Oh nggak, berarti bertuhan. Iya, iya. Yesus bertuhan. Iya, ini posisinya sebagai utusan kan. Iya, kan sebelum dia jadi manusia nama dia bukan Yesus. Baru pas dia jadi manusia dia baru namanya Yesus kan? Belum, itu sudah memang ada nama dulu kan, ada di Injil itu malaikat Gabriel datang bertemu dengan Iya, Yesus maka engkau beri dia nama, sebelum maka sebelum engkau sebelum berilah. Bunda Maria mengandung kan langsung disebut engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan menamai Dan namanya dia Yesus kan kan gitu. ya itu kan sebelum ada. Nama Yesus Sebelum itu dia sudah lahir. ada. Sebelum dia lahir dan diperintahkan malaikat untuk memberi dia nama Yesus kan. Benar kayak gitu. Jadi dia yang punya sisi 100% manusia ini bertuhan, Ntar dulu, bukan persoalannya ateis. malaikat, Iya. malaikat kok bisa bahasa Yunani ya? Jauh Daeng dengan kesana Daeng. Alfi Ya, menghindari bahasa Ini Yunani. yakin gak kopi? Vi yakin gak kopi? Ujung-ujungnya pilihan ganda ini. No handi no party ini, yakin aku. Nanti kalau Alfi mau lambaikan tangan, Alfi sampaikan kok. Lambaikan tangan ke kamera Alfi nanti. Ya gimana Bang Erik? Berarti Yesus yang 100% manusia ini bertuhan ya, bukan ateis ya? Iya, iya. Wah, mantap. Sebagai pengikut Kristus yang kafah, kenapa nggak menyembah apa yang disembah Yesus itu, Bang? Saya juga sembah apa yang diperintahkan Yesus, yaitu Bapa. Oh, Bang mau nyembah Bapa. Iya, Yesusnya disembah juga nggak? disembah. Wah, dua sesembahan dong. Iya, aku kan dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, aku ikut perintah Injil kayak Loh, gitu. beda, Bang. Berarti Abang berbeda dengan baptis yang dipraktekkan oleh Petrus di Kisah Para Pewarta. Kisah para pewarta. Iya, nggak tahu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida Barida dan semuanya selamat datang di Panglima Apologet Islam guys. Di share-share ya biar channel ini semakin berkembang guys.
baca kisah para pewarta pasal 2 butir 38-39. Bertobatlah, nih jawab Petrus kepada mereka ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Loh, cuma nama Yesus bang, bukan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, Yesus di Injil juga mengaku aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa salahnya di situ? Loh, cuman ngutip Yohanes 10:30 doang, nggak dibaca dari 38, nggak dibaca dari 28. Yang dimaksud satu di situ satu apa? Ya, satu dengan Bapa, satu hakikat. Nggak ada di sana membicarakan hakikat, di sana membicarakan pekerjaan. Bapa kan punya hakikat. Enggak, di sana nggak ada berbicara soal hakikat, di sana berbicara soal pekerjaan. Coba baca dari 28. Baca makanya dari 28 sampai 39. Saya langsung aja kan, kenapa dengan nama Yesus satu pribadi? Enggak, kalian lucu, kalian cuman Yesus juga bukan satu pribadi tapi satu dengan Bapa. enggak, lucunya tuh kalian bawa Yohanes 10:30 tapi hanya membawakan terjemahan 5 kosakata tuh doang. Ego kai ho pater enes men, kalau dimaknai dari ayat 28 sampai 39, di sana tuh berbicara soal satu pekerjaan, bukan satu hakikat. Enggak ada satupun kata hakikat di sana. Satu pekerjaan artinya apa yang Bapa buat sama saja yang dibuat oleh anak. Sama juga dengan para nabi berarti. Tapi para nabi nggak ada yang mengaku satu dengan Bapa. Loh, emangnya harus ngaku-ngaku? Enggak, mereka tuh diakui bre, bukan ngaku-ngaku kayak Tuhan lu. Dibaptis dengan satu nama, yaitu Yesus. Kenapa di situ Yesus kan mau giring ke sana? Anda lucu. Sekalian 12 murid, sekalian 12 murid dan bangsa Israel itu satu dengan Bapa itu. Anda lucu. Anda menarasikan bahwa satu di sana itu satu hakikat. Kalau ku giring ke pasal 17, habis tuh. Emang 12 murid itu menjadi satu juga, satu hakikat? Ya mungkin itu satu penginjilan. Oh, enggak boleh pakai mungkin. Iya kan, murid-murid itu bukan berasal dari Bapa. Nih, pada saat di pasal 10, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Coba pergi ke pasal 17, butir yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang padamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, menjadi satu sama seperti kita, itu merujuk kepada Yohanes 10:30 tadi. Kalau Anda katakan di sana itu satu hakikat, bre, yang adalah Allah, apakah ke-12 murid Yesus itu adalah Allah juga? Tidak, Bang. Tidak. Loh, nah berarti nggak bisa Anda tafsirkan itu sebagai satu hakikat. Gugur dia. Itu perintah dari Yesus. Satu nama yang kau berikan padaku. Yang sekarang digunakan tadi seperti yang abang tanya itu. Bisa sebelum Yesus sebelum jadi manusia itu sudah punya nama atau belum kan? Itu nama berasal dari surga. Jadi kita nggak bicara soal namanya, kita berbicara yang soal kata satu tadi. Ya memang tadi yang dibaca itu kan nama yang kau berikan padaku. Itu Yesus yang ngomong nama yang diberi, nama yang kau Bapa berikan. Emang orang Israel mana bang yang memberikan nama anaknya aksen asus Yunani bang? Ada nggak? Para nabi nggak ada punya nama aksen Yunani asus kayak gitu. Coba. Tadi yang dibaca itu nama siapa? Iya, nama Tuhan ada Yesus, saya tahu. Nah, aksen asus gini. Yang Yesus berfirman tadi, namamu yang kau berikan padaku. Siapa nama Bapa itu? Saudara tahu tidak? Enggak pernah ada Yesus menyebutkan nama Bapa. Tadi dibaca itu. Mana? Satu nama yang kau berikan padaku tadi untuk 12 murid Yesus. Yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu sama seperti kita itu merujuk kepada Yohanes 10:30 tadi, bre. Kalau Anda maknai Yohanes 10:30 itu satu hakikat, oh gugur, nggak bisa. Emangnya murid itu Allah juga. Begini, yang saya tanya itu satu nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Paham nggak seperti itu? Loh, kita nggak lagi bahas nama. Masalahnya gini, nggak ada satupun orang Israel, orang Yahudi yang menamai anaknya dengan aksen Yunani. Asus tuh kayak Yohanes, Paulus, Petrus, Lukas, asus gitu tuh nggak ada orang Israel yang ngasih nama kayak gitu.
Tadi di kitab Injil berapa, coba saya mau baca ulang lagi. Kan kurang ini. Bertanya soal Nabi Yohanes Isa berapa tajam tadi? banget. Tapi Yang untuk Bible sendiri. Coba tidak, baca yang Yohanes 12 murid 17:11. Yohanes 17 11. Baca dari 10. 11. Sorry, 11, 12. 11. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, ini kan di pasal 17. Nah, satu-satunya ucapan Yesus mengenai satu, kata satu nih, cuma ada di Yohanes 10:30. Sabar ya. Apalagi kalau kita mundur tuh Kak ke ayat yang ke-8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Aku pengen tahu dong. Nabi Muhammad dapat wahyu itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas ayat pertamanya. Nah, itu wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad. Nah, Yesus. Apa wahyu? Apa firman yang pertama kali diterima Yesus oleh Bapa? Sabar Bang. Tadi itu Yohanes 17 ayat 12 tentang nama ini ya. 11. 11 ya, Yohanes 17 ayat 12. 11. Selama aku 17, bersama-sama mereka 11. tentang 17, 11. Iya, 17. Ini yang ayat 17, ke-12. 11. Iya ya, sabar. 11 dulu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sudah tahu tidak di sini? Supaya mereka Yaitu- menjadi satu sama seperti kita. Satu Ya. di sana itu merujuk kemana lagi? Menjadi satu di sana itu merujuk kemana lagi kalau bukan ke Yohanes 10:30? Iya, sabar. Ini yaitu namamu yang telah Enggak, kita enggak bicara nama. Enggak, aku udah clear di Ya, nama. sabar dulu kan, dari namamu dulu kan. Biar terusin dulu, Rik. Kenapa, Rik? Ya, saudara tahu tidak itu siapa nama itu? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, Apa sama dah ini? saya lagi nama apa itu? Nama siapa, Bang Rik? Iya. Tahu tidak nama itu? Iya, siapa nama itu? Nama yang telah diberikan kepada Yesus. Iya, siapa yang memberikan nama kepada Yesus? Ini Bapa. Bapak. Jadi Bapak Bapak memberikan nama kepada Yesus, betul? Iya. Ya. Menurut Anda, yang mana yang Tuhan? Bapak pemberi nama atau Yesus yang diberi nama? Yang Tuhan. Iya. Macet. Yang manakah yang Tuhan? Bapak pemberi nama atau Yesus yang diberi nama? Yang mana yang Tuhan? Antara Bapak dan Yesus. Yang Tuhan itu yang punya nama ini Yesus. Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Ya, Bapa Tuhan. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, berapa Tuhan? Loh, kok berapa? Satu kan? Yang mana kalau satu? Bapak atau Yesus? Ini kan Yesus sendiri. Dengerin dulu. Bapak yang memberi. Ini saya ikuti seleramu dulu. Iya. Mesti kau konsisten. Bapak memberi nama kepada Yesus sehingga Yesus namanya anaknya Maria, betul? Ya, Oke. yaitu namamu yang telah engkau berikan. Ya. Jadi Nah, namamu pertanyaan. Bapak. Ya, Jadi pertanyaan. Bapak, nama Bapak itu Yesus. Nama Bapak itu Yesus. Pertanyaan Ya, apakah itu ya? kan Dengerin namamu udah yang telah engkau berikan iya. kepadaku. Iya Yang cukup. digunakan, ya. Nah, jadi tadinya ini Bapak namanya Yesus. Oke? Ya, Nah, terus namanya Bapak ini Yesus diserahkan namanya kepada Yesus. Betul? Bapak menyerahkan nama kepada
Yesus, itu ya, ada ya. Nah, kepada ya udah cukup. Setelah Yesus diberikan namanya Bapa, Bapa ini masih punya nama atau tidak? ini satu nama itu. Kan ini dengerin, Bapa tadinya bernama Yesus. Oke. Kemudian nama Bapa ini Yesus, nama ini diserahkan kepada seseorang terus diberi nama Yesus, yaitu anaknya Maria. Jadi sudah satu kan. jadi Bapak melepaskan Jadi sudah satu kan. dengerin dulu. Sudah satu nama itu. Oh, jadi Bapak namanya Yesus, Yesus namanya Yesus gitu. Sudah satu nama kan. Oke, satu nama. Yang engkau berikan kepada dia, sudah jadi milik. Oke, jadi Bapak namanya Yesus, Yesus juga namanya Yesus, betul? Sudah mau pisahkan gimana kalau Bapak nama itu sudah menjadi Yesus? Oke. Bapak dan Yesus ini sama atau beda? Bapak dan Yesus sama atau beda, Bang? Bang, nama sudah jadi satu. Iya, saya Bilang tanya, sama atau beda? saya nggak nanya lagi namanya, udah jelas namanya Yesus. Sekarang saya nanya Sudah jadi kan? Iya. Sudah jadi milik kan? Oke, sekarang antara Bapak pemberi nama dengan Yesus yang diberi nama sama atau beda? Bapak yang pisahkan kan, ini namanya sudah jadi milik kepadaku. Jadi miliknya Yesus. Jadi Bapak sudah hilang. Satu kan itu. Jadi Bapak sudah Tidak hilang. hilang. Terus Tidak ada yang hilang, tetap satu kan di dalam itu. Aku dan Bapak adalah satu. Oke, satu. Satu apa itu? Satu hakikat. Satu hakikat. Arti hakikat apa, Bang? Pokoknya apa pun yang kau sebut, ya arti hakikat apa, Bang? Bang? Pemilik hidup inilah segalanya. Walama. Nggak apa-apa. Jadi arti hakikat adalah pemilik hidup gitu ya, Bang ya? Penguasa lah, Bang. Arti hakikat penguasa. Kita kunci ya, arti hakikat adalah penguasa. Oke. Yesus itu penguasa ya, Bang? Ya, Yesus berkuasa. Berkuasa. Sejak kapan Yesus berkuasa, Bang? Sejak awal. Sejak awal. Waktu di muka bumi, Yesus berkuasa nggak, Bang? Tetap berkuasa. Berkuasa. Di umur berapa Yesus mulai berkuasa, Bang? Sejak awal. Sejak awal. Yesus datang ke muka bumi ini lewat mana, Bang? Tadi yang dijawab Alfi itu. Ntar dulu, Bang. Yesus datang. Enggak, Ya, Yesus, bukan, diutus. dengerin dulu. Yesus datang ke muka bumi ini itu lewat mana? Lewat Diutus mana? Tadi yang seperti saudara Alfi jawab, diutus. Iya, dari Allah. diutus. Saya tanya, bukan diutus. Lewat mana dia nongol di muka bumi? Lewat mana? Kok kenapa jadi nggak bisa diutus? Iya, diutus udah di muka Iya, bumi. diutus dari Allah kan? Iya. Ini kan Yesus ada nongol di muka bumi nih. Nah, Yesus Iya, nongol di muka bumi. iya, makanya dengerin, dari makanya Allah. dengerin dulu, dengerin. Yesus nongol di muka bumi keluar lewat mana? Bukan nongol, dilahirkan. Dilahirkan oleh siapa? Nah, itu disebut utusan. Dia Dilahir- berasal dari mana? Siapa yang melahirkan dia? Dia berasal dari mana? Ya kan udah dijawab tadi berasal dari Ya, Bapak. berarti dari Allah kan dia diutus Iya. untuk menjadi manusia. Manusia. Oke. Berarti berarti dia punya ibu namanya siapa? Nama Iya, ibunya? di situ kan. Saya tanya nama Dia ibunya diutus siapa? Dari Allah, Iya. diutus dari Allah untuk Iya. menjadi manusia. Sudah selesai. Iya. Nah, sekarang waktu dia menjadi manusia berkuasa nggak? Tadi kan sudah dijawab semua itu. Berkuasa nggak dia? Sudah dijawab tadi itu. Oke, berkuasa. Coba tunjukkan apa kekuasaan Yesus waktu dia hidup. Membangkitkan Lazarus. Saya tanya di umur tiga hari, di umur 3 hari, kekuasaannya apa? Umur 3 hari. Waktu dia masih bayi. Oh, masih bayi. Apa yang dia kuasai kira-kira? Belum melakukan pekerjaan, Bang. Oh, belum berkuasa. Belum melakukan. Belum berkuasa atau sudah berkuasa waktu bayi? Belum melakukan pekerjaan Bapa di bumi. Berarti dia belum berkuasa dong. Belum melakukan.
Kenapa Masih dia nggak nganggur. melakukan? Kenapa Masih dia nggak? nganggur, Dang. 3 hari kan? 3 Ah, hari kan- itu. Kenapa dia nggak melakukan, Bang? 3 hari, masih 3 hari kan? Iya. Itu dia Kenapa? kan menulis, dia mulai lakukan pekerjaan pertama itu yang merubah Waktu dia menjadi bayi sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan dia? Tuhan itu tidak bisa dijadikan. Iya, waktu dia jadi bayi sudah Tuhan kah dia atau belum Tuhan dia? Tuhan tidak bisa dijadikan. Enggak, saya tanya waktu Yesus jadi bayi, apakah dia Tuhan? Bayi itu? Tetap, Jadi bayi itu Tuhan ya? tetap itu Oke. ditulis juga dalam Tuhan itu maha kuasa nggak? Iya, tetap maha kuasa. Kenapa Maha tidak? kuasa. Apakah bayi Yesus yang Tuhan ini maha kuasa? Kenapa? Apakah bayi Yesus yang Tuhan ini maha kuasa? Iya, tetap Apa yang dia kuasai bayi ini, Bang? kuasai. Apa yang dia kuasai? Kan berkuasa. Apa yang kekuasaannya apa? Ya kalau bilang bayi, yang dia kuasai ya Apa? sesuai bayi. Apa? Apa, Bang? Apa, Bang? Berkuasa ya sesuai bayi, sebagai bayi itu tadi. Apa yang dikuasai bayi ini, Bang? Ya, apa yang dikuasai seorang bayi ya itu sama seperti yang dikuasai oleh Yesus saat usia 3 hari. Iya kan dia Tuhan, Bang, kan? Betul ya? Ya tetap memang dia kan dari Allah menjadi manusia. Kira-kira Tuhannya Bunda Maria siapa, Bang, waktu anaknya masih bayi? Tetap Bapa. Bukan Yesus. Tetap juga nama itu diberikan. Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria. Gimana, Bang? Jadi Tuhannya Iya, tetap Maria, nama, iya, tetap nama yang diberikan itu Yesus. ya berarti jadi Tuhannya Maria adalah bayi itu. Iya, Bang. Oke. Jadi Tuhannya Maria adalah bayi, anaknya Maria, kan gitu ya, Bang ya? Tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Jadi Bunda Maria menyembah bayi, anaknya sendiri. Ya, Bunda Maria tetap melakukan rutinitas ibadah sebagai orang Yahudi kan. Dia Bunda Maria beribadah kepada siapa? Ya kepada Bapa. Bukan kepada Yesus. Yesus melakukan pekerjaan saat sudah dibaptis dulu. Berarti Bunda Maria Tuhannya siapa waktu Bunda Maria punya bayi? Kan sudah dijawab. Siapa? Tetap beribadah sebagai bangsa Yahudi, tetap beribadah sebagai itu kepada Bapa. Berarti anaknya Bunda Maria namanya Yesus, bukan Tuhan. Kan sudah dijawab, Bang. Kenapa ditanya lagi? Enggak. Kenapa anaknya Maria Tuhan, terus Tuhannya Maria bukan anaknya? Kok bisa begitu? Tuhannya Maria bukan anaknya. Sedangkan anaknya adalah Tuhan. Gimana, Bang? Kenapa salah, Bang? Kan dia dari Bapa menjadi manusia. Gini aja deh, saya tanya sederhana. Apakah Tuhannya Maria sama dengan Tuhanmu, Pak Erik? Tuhannya Maria sama dengan Tuhan itu. Sama nggak? Ya, Sama Bang. tuh. Kan tadi Oke. kan udah dijawab, tetap satu itu. Sama. Tuhannya Pak Erik siapa? Tuhannya Pak Erik siapa? Wih, lama loading. Loading. Tuhannya Pak Erik siapa, Pak Erik? Loading dulu. Bang, sudah dijawab kan tadi. Siapa, Bang? Kau tanya lagi. Ya kan Pak Erik belum pernah menyebut Tuhannya Pak Erik. Tuhannya Pak Erik siapa? Abang yang kita bahaskan tentang Tuhanku. Iya, Tuhannya Pak Erik siapa? Tuhan Yesus tadi. Ya, kayak Tuhan Yesus. Yesus. Tuhannya Maria siapa? Tetap Tuhan Yesus. Anaknya Maria siapa? Yang Udah, cukup. Tuhan Yesus. Iya, Udahlah, itu diputar-putar kembali terus. Yang disembah, Ya, yang disembah ya. Maria tetap Bapa. Apa yang dilakukan ibadah secara Tuhannya Maria Yesus yang disembah Bapa. Kok layan dituang kalau yang disembah? Kok bisa? Iya, itu gini, Bang. Ya gimana? Pusing-pusing loh. Bukan pusing itu. Enggak ya? Tuhan Yesus memang berfirman. Bapa adalah roh. Udah Pi, udah selesai Pi, ambil alih Pi, udah kena nih Pi, silakan Pi. Bapa itu adalah roh.
Iya, bangsa bisa deng. menyembah ya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi apa yang dilakukan Yahudi menyembah itu Bapa yang roh yang ada dalam diri Yesus seperti itu. Tapi Makanya Bang Erik makanya yang tadi tadi bilang Bang Alfi Tuhan Tuhan Bang bukan Alfi bilang dijadikan itu kan? diutus dari Bapa. Kenapa kenapa Enggak, nggak bisa saya diakui nggak ada bilang diutus diutus dari dari Bapa. Bapa untuk menjadi manusia? Apa salahnya di situ? Enggak, aku nggak ada bilang diutus dari Bapa. Apa itu Bapa? Kami nggak kenal, umat Enggak. Muslim nggak kenal Bapa. Di Muslim memang tidak kenal Bapa. Muslim itu sebutnya dengan Allah. Tadi Isa Enggak, diutus kami nggak dari nyebutnya Allah. Allah. Kami nggak Ya, nyebutnya Allah. Kami ya Allah. nggak apa-apa. Yaitu Yang saya yaitu bicara ini Allah sesuai dengan bahasa Indonesia lah. enggak. Di sini kelirunya abangku. Itu tuh trik yang dibuat oleh kalangan kalian. Nggak ada Bukan, ceritanya. ya terserah. Alif lam lam ha yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin menjadi ALLAH itu tetap pembacaannya mengikuti kaidah bahasa Arab. Bertafkim dia, ditebalkan pengucapannya. Anda tahu nggak arti Allah itu apa dalam bahasa Ibrani? Sumpah serapah, bre. Kalian selama ini mengucapkan Allah Bapa, tahu nggak artinya apa? Sumpah serapah Bapa tuh. Ya, Nah sekarang saya Bang kan, Erik, aku nggak mau saya kan melebar. orang Indonesia. Apa yang saya kan baca sesuai yang tertulis sebagai bahasa Indonesia. Aku nggak mau melebar ke bahasa tampaknya terlalu berat. Tapi tadi Anda bilang Tuhan nggak dijadikan kan? Ya, Tuhan tidak bisa dijadikan, tapi Menurut Paulus, Yesus itu Tuhan yang dijadikan. ya saya ngerti lah, supaya untuk menjadi Tuhan setelah kebangkitan itu apa? Coba baca Roma 14:9 Pak Erik. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup Saya kembali tuh supaya sudah menjadi selesai Tuhan. tadi. Saya tuh sudah selesai. Enggak bang, abang harus bedakan dulu. Nabi Isa dan Yesus itu berbeda bangku. Tidak, tadi sudah dijawab, diutus dari Allah. Ya, kalau Muslim sebutannya Allah. Kalian nggak ada Allah, kalian yang adanya Theos. Ya, tapi tertulis di Alkitab seperti itu. Apa yang saya baca sesuai yang di Oh enggak. ajaran. Nah, kayaknya di sinilah waktunya Daeng. Kayaknya di sinilah waktunya kita perkenalkan yang Tidak, Daeng kirim tadi enggak saya Daeng? itu udah selesai. Ya, itu silakan. diutus dari Allah untuk Kayaknya- menjadi manusia sudah. Tadi Nah. saya kirimkan tadi materi kepada Alpi ya. Silakan. Oke. Bang Erik. Saya udah selesai tadi sama Bang Alfie. Iya, Bang Erik. Saya nggak butuh jawaban yang benar, tapi saya butuh jawaban yang jujur. Saya pengen, bukan ya, soal kebenaran. gini Bang. Yeshua Hamasyah dalam bahasa Hebrew, anaknya Bunda Maria, itu kesehariannya berbahasa apa Bang? Pada zaman dia masih di muka bumi. Ya, kalau menurut Injil bahasa Yunani. Saya jawab seperti itu saja. Yesus berbahasa apa? Bang, tahu website ini kan Bang? Iya, tahu. Alkitab Sabda. Jadi di sini ada pertanyaan, Yesus berbicara dalam bahasa apa? Di sini keterangannya, bahasa yang biasa digunakan di Palestina atau Filistin pada saat itu adalah bahasa Aram, logat Sirokashdim. Aramaik abangku, bukan Yunani. Iya. Oke, sudah ya. Lalu Alfi baru dapat dari Daeng Handi teman-teman. Alhamdulillah ini amunisi baru yang Daeng Handi dapatkan dari Romualdo tadi ya Daeng ya. Ya, itu soal Jadi, bahasa ya. Bahasa di Abang tahu nggak Pesita Indonesia baru terbit tahun 2024 kemarin. Ini bakal kita kupas tuntas malam ini. Jadi- itu di versi lain lah soal bahasa kan saya udah selesai tadi. Ini terjemahan Mau kitab nanya suci tentang Aramaik. kan asalnya. Ya. dari mana. Abang Erik, dengerin, simak dulu Pak Erik ya, sama-sama kita belajar ya. tergantung Pak Eriknya mengimani Yesus yang dari Yunani atau dari Aramaik gitu. Dalam arti kata berbahasa Yunani atau berbahasa Aramaik. Ya Pak Erik ya. Tergantung Pak Eriknya. Jadi di Pesita Indonesia ini baru diterbitkan tahun 2024 kemarin karena bahasa sehari-hari kaum Yahudi di abad 1 itu Aramaik. Yesua itu mengajar dalam bahasa Aramaik, kabar baik atau evangelion awal itu dalam bahasa Aramaik, kemudian naskah-naskah perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Aramaik.
Itu yang harus Bapak ketahui. Tapi kalau Bapak masih mengimani Yesus versi Yunani itu ya seterah Bapak lah. Saya nggak akan menginterpretasi Anda. Bukan versi Yunani kan ditanya saya jawab aja kan. Bang, Berbahasa. aku adalah Alfa dan Omega. Ego eimi to Alpha keto Omega. Abang tahu nggak huruf Alpha Omega itu huruf terakhir dan awalnya Yunani itu. Tuhan Ya, Abang mengucapkan huruf Yunani, Bang. Orang Yunani dia itu. Berarti bahasa Yunani juga dan Arami. Loh, memang memang pada mungkin faktanya saya nggak tahu lah, waktu itu kan nggak ada di sana, mungkin menggunakan bahasa Yunani juga bahasa Arami, tapi juga enggak, bahasa Bang. Ibrani. Orang Yahudi Sumberku kan menggunakan jelas. segala bahasa. Ini mau dibantah. Enggak, ini mau dibantah. Bahasa yang Ya, biasa soal bahasa, dipakai. terserah lah orang mau ngomong bahasa apa di sana kan seperti. Ya terserah Abang lah, Abang mau mengimani Yesus Yunani, Yesus yang Ibrani, terserah Abang lah. Erik gantian dulu ya Pak Erik. Jadi Bang, ya, kitab kalian yang Yohanes 1:1 gini ya. Yohanes 1:1 versi LAI kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yunaninya itu berbunyi apa ya? NRK en hologos, kayak hologos en prostonteon, kayak theos en hologos. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan theos dan logos itu adalah theos. Nah, kalau kita lihat pada versi Yohana pasal 1, di atas ini ya. Yohanes pasal 1 butir 1. Di sini Bang, pihak penerjemah Pesita tadi itu menerjemahkannya sebagai pada mulanya adalah Sang Sabda, atau bahasa Aramaik itu Melta. Melta itu atau Sang Sabda itu bersama-sama dengan Allah. Allah ini artinya Tuhan. Allah itu Tuhan. Paham ya? Nah, dan Tuhan itu sendiri adalah Sang Sabda. Gitu abangku. Tuhan sendiri itu Sang Firman. Ya, Sang Firman atau Sang Sabda. Gitulah. Ini versi Pesita Aramaik. Ini versi Pesita Aramaiknya. Ya, ya. Ini bahasa yang digunakan keseharian oleh Yeshua HaMashiach. Ya, Sabda kan Firman. Ya Bang, itu soal bahasa nantilah dilanjut sama yang lain. Saya kan udah selesai. Jadi abang diutus saja tadi sih saya mau tanya itu kan dari Abang, mana bisa. abang harus tahu dulu bahwa padanan Theos, Allah, Elohim itu Tuhan abangku, bukan Allah. Jelas ya? Oke. Jadi nggak usah sebut tuh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus lagi nggak. Tapi Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Abang itu kan ajaranku, nggak bisa lah diprotes itu. Nah, kan aku cuman ngasih ini terjemahan Pesita yang baru muncul. Karena abangku yang harus abang ketahui bang, yang selama ini abang baca terjemahan LAI itu berasal dari Yesus versi Yunani. Nggak sadar ya? Coba baca Wahyu 1:8. Aku adalah Alfa dan Omega. Emang Alfa Omega itu huruf apa? Huruf bahasa Semitik? Bang, aku nggak paham lah bahasa-bahasa yang lain ngapain sampai ke sana. Oh ya udahlah, ketinggian kayaknya Daeng. Tapi yang jelas untuk teman-teman Muslim, Alfianya ingin menyampaikan kabar ini bahwa pihak penerjemah Pesita orang-orang Indonesia ini telah selesai menerjemahkan Bible berbahasa Aramaik mereka ke dalam bahasa Indonesia. Gitu ya dengan dia, dan itu hanya berisi sebenarnya itu hanya berisi keempat gospel kanonik aja teman-teman, nggak ada surat-surat Paulusnya. Keempat gospel kanonik itu aja udah memakan 1072 halaman versi PDF-nya. Nah, sementara kalau ditambahkan surat-surat Paulus ya kita nggak tahu lah setebal apa. Ini ya sampulnya ya. Boleh di-share, boleh di-share Vi. Boleh di-share websitenya Vi. Teman-teman di bawah mungkin bisa belajar juga. Ya. Pesitaindonesia.org. Di bawah kebetulan ada Bang Moto juga, barangkali Bang Moto pengen. Bang Moto naik dong. Ini tadi Aldo yang ngirim ke saya. Bisa turun. Mau nggak nunggu Banjuma dulu bentar. Banjuma udah balik Banjuma. Oh, aku udah kan selesai. Udah selesaikan soal utusan itu aja. Oh, abang udah selesai? Ya. Oh, giliran kami lagi berarti ya?
Seru. Senior Gimana? belum maju. Udah lemas dia bang. Oh, udah lemes duluan Bang Erik. Nggak apa-apa, tapi dia orangnya sopan kok. Jadi kita hormati dia lah. Iya, cuman itu aja. Aku cuman di situ aja soal utusan selesai dan aku habiskan. Iya Bang Handi. Iya, ini Lanjut, lanjut. ada Bang Erik nyari kita ini. Bang Erik. Nggak ada yang cari, udah selesai. Aku udah selesai. Aku tanya tadi. Katanya kangen dengerin suaranya Bang Juma. Astaga. Iya, gimana Bang Erik? Udah sunat Bang? Kok gemeter sih Bang Juma nanya, kok gemeter? Aku udah selesai kan Bang Juma. Apa itu Bang selesai? Tadi udah selesai aku sama Alfi, Macam sama Andi udah selesai Bang. Bang Erik macam mendengar suara malaikat Israel tampaknya mendengar suara Bang Zuma ini. Bang Zuma itu nggak gigit orang kok Bang, tenang aja, jangan gugup. Tahu lah, aku tahu sering ikut Bang Zuma. Nggak sama ilmuku sama Bang Zuma. Kenapa rupanya Bang? Abang udah makan? Sederhana lah itu pertanyaan. Udah selesai lah Bang Andi. Bila aja ke sih. Enggak, dia tanya tadi Nabi Isa itu berasal dari mana dan untuk apa gitu loh. Wih, mati meja. Iya Pak Erik, tadi itu pertanyaannya Pak Erik. Iya Bang, nanti diputar-putar lagi terus mending aku tuh. Diputar-putar. Kenapa ikut dong ini Bapak? Pak Erik. Enggak, dia berusaha gini loh, karena Nabi Isa itu berasal dari Allah, artinya Nabi Isa itu Allah, itu tadi tujuannya mau ke situ. Waduh. Enggak. Jadi kalau kotoran yang keluar dari Bang Erik itu berasal dari Bang Erik, berarti Bang Erik itu adalah Bang Erik, itu maksudnya. Iya Bang Erik. Iya Bang Erik. Bang Erik. Ya Bang. Nah, ketawa dia. Wah, akhirnya ketawa dia. Udah dah, Alfi udah. Kotoran yang keluar di jamban itu berasal dari abang. Apakah itu adalah abang? Bukan Bang. Ah, bukan. Apakah pencipta langit dan bumi itu adalah sosok bayi? Ketika kemudian Maryam bertanya, ketika didatangi oleh Roh Kudus, apa kata beliau? Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Tuhanku. Ya. Ini ucapan, bukan ucapan dari Maryam, tetapi dari nenek Maryam. Bang Juma, aku bukan saingannya Bang Juma, aku jauh beda antara langit dan bumi. Jadi maksudnya gimana ini Bang? Aku udah mau turun tapi ditahan Bang Juma, tolonglah. Janganlah turun di sini aja. Kan belum lurus. Aduh, Bang Handi, noise. Iya. Kan gitu. Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, itu adalah seorang wanita yang soleha, yang tunduk berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Kemudian Allah mengutus Roh Kudus kepada beliau. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafak wa tahharaki wastafak ala nisa'il alamin. Itu kata Allah nih melalui Roh Kudus kepada beliau. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Nah, ini Al-Quran menjelaskan bahwa Siti Maryam ini adalah seorang wanita yang suci.
Dia tidak pernah bertunangan dengan seorang laki-laki. Kemudian ketika datang malaikat kepada beliau, "Ya Maryam, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk." Nah, berita ini datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika malaikat datang kepada Maryam menyampaikan itu, "Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya. Namanya Al-Masih putra Maryam, seorang manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan Isa ini termasuk dari golongan orang-orang yang dekat kepada Allah. Kemudian diterangkan dalam Al-Quran, "Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas salihin." Dia, anakmu wahai Maryam, akan berbicara. Dia berbicara kepada manusia, kepada Bani Israel dalam buaian. Dan ketika ia sudah dewasa. Dan dia, anakmu ini, termasuk di antara orang-orang yang saleh. Itu. Lalu Maryam menjawab apa? "Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li walada." Bagaimana mungkin aku akan memiliki anak? Walam yamsasni bashar. Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuhku. Lalu Allah berfirman, "Kadzalikillah yakhluqu ma yasha." Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Jadi Isa itu ciptaan. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan anakmu Isa tanpa suami, maka Dia Allah hanya berkata, kun fayakun, jadilah maka jadilah anakmu. Itu Al-Quran menjelaskan bahwasanya wanita suci yang bernama Maryam ini hamil berkat keinginan Allah. Sehingga anak yang suci yang lahir dari rahim Maryam ini adalah anak yang suci. Makanya dikatakan yakhluqu. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Ma yasha, apa yang Allah mau. Apapun itu, sesuatu apapun itu. Nah, Dia Allah menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat tawrah wal injil. Itu kedatangan Nabi Isa sebagai manusia suci di tengah-tengah Bani Israel, datang sebagai pembawa kabar, pengajaran hikmat, Injil, Taurat. Itulah Dia. Jadi Dia datang kemudian bukan menjadi Tuhan. Dia datang sebagai mukjizat di tengah-tengah Bani Israel untuk melumpuhkan kemudian kepongahan, kesombongan Bani Israel. Memperlihatkan, ini loh kekuasaan Tuhanmu. Melahirkan seorang wanita ini kemudian melahirkan hamba Tuhan yang suci. Nah, ada nggak Kristen di situ? Tak ada. Rafael, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Panglima Apologet Islam. Bahwa Nabi Isa itu adalah Allah, barulah di situ ada Kristen, sekte yang menyesatkan dari kalangan Bani Israel itu sendiri. Seperti itu Bang Erik. Jadi Nabi Isa itu datang hanya untuk diimani sebagai Rasulullah. Di luar daripada itu pasti sesat. Itu. Yesus mengatakan apa? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini bukan Yahudi, bukan Kristen, tetapi Islam yang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau Kristen mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi cuma di mulut. Prakteknya justru Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Berarti tidak mengenali Yesus sesuai dengan Yesus. Apa tujuannya, siapa Dia, dan kenapa Dia ada. Berarti hidup kekal itu hanya diperoleh oleh
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya, silakan. Anda kenal Yesus sebagai apa, Bang Erik? Tuhan, seperti ajaran saya. Nah itu, kan udah aku bilang, hanya Islam yang mendapatkan hidup kekal. Karena hanya Islam yang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Anda mengenalnya sebagai Tuhan. Nah sekarang kita tanya nih, Saudara Erik, menurut saudara, Yesus mau dikenali sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Coba jujur. Tadi saya sudah selesai soal utusan, dia diutus dari Bapa untuk menjadi manusia, Bang Suma. Nah setelah dia jadi manusia, dia mau dikenali sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Tetap itu utusan tidak terpisah karena kita tahu dia berasal dari Bapa untuk menjadi manusia, Bang Suma. Iya, sama seperti yang keluar dari pantat Anda juga itu adalah berasal dari Anda dan itu bukan Anda katanya. Tapi bukan itu poinnya, Bang. Yesusnya nih yang saya tanya. Kalau saudara Kristen kan saya sudah tahu tadi. Bahkan saya tegaskan, satu-satunya agama yang mengaku Yesus itu utusan hanya Islam. Maka saya bertanya, jangan menurut Islam, jangan menurut Kristen, jangan menurut Yahudi, tapi menurut Yesus. Dia datang di tengah-tengah Bani Israel, di atas muka bumi ini, mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Gimana Bang? Makasih sahabat semuanya. Gimana Bang Erik? Yesusnya nih yang kita tanya. Bukan Kristen. Kalau Kristen mah udah jelas. Kristen, Yesus Tuhan. Oke, itu Kristen. Sekarang Yesus panggil. Yesus sini dek. Sini duduk. Aku mau nanya. Kamu itu sebenarnya datang ke atas muka bumi ini. Mau dikenali sebagai utusan. Atau mau dikenali sebagai Tuhan? Yesus jawab apa Bang Erik? Dunia harus tahu. Di mana tertulis Bang? Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Artinya apa kalau dunia harus tahu? Orang Indonesia harus tahu. Apa yang orang Indonesia harus tahu Bang Yesus? Aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi dunia harus tahu. Bang Erik harus tahu. Bang Suma harus tahu. Bang Handi harus tahu. Api Sulsel harus tahu. Penginjil Tito harus tahu. Bang Kaiser harus tahu. Dinda Alfi harus tahu. Yang di YouTube harus tahu. Yang di TikTok harus tahu. Bahwa Yesus datang ke atas muka bumi ini sebagai hamba Tuhan yang senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan untuk ia lakukan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Nah gimana nih? Kita mau percaya Yesus atau mau percaya Kristen? Kalau Kristen mah Yesus Tuhan. Yes, itu Kristen. Tapi Yesus, oh Bang Suma, dunia harus tahu. Apa itu? Saya adalah hamba yang taat melakukan segala perintah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Berarti Yesus seorang Muslim. Apa Muslim itu? Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang dikerjakan. Coba kita lihat apa yang dimaksud Yesus dengan ucapan bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku, itu yang aku lakukan. Kita coba lihat dalam Yohanes 4 nomor 34 Bang. Yesus berkata, jadi bukan gereja yang berkata, bukan pastor, bukan pendeta, bukan jemaat Kristen yang berkata. Tapi Yesus yang berkata, titik 2, koma pembuka. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa makanan Yesus? Maksudnya santapan rohani dan santapan jasmani Yesus setiap hari itu apa? Menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Menurut siapa? Menurut Yesus. Lalu kemudian
Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kedatangannya di atas muka bumi ini, di dalam Yohanes 8 nomor 29, dia mengatakan dengan sangat akurat berdasarkan terjemahan yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Apa yang dikatakan? Tuhanku yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku, Dia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Hamba Tuhan, Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Dia hamba Tuhan yang suci, yang datang melakukan makanannya, santapannya, kegiatannya, rutinitasnya adalah melakukan segala apa yang diperintahkan dan yang berkenan atas Tuhannya. Lalu siapa Kristen ini yang tiba-tiba melantiknya menjadi Tuhan? Cek per cek, ternyata yang dilantik menjadi Tuhan bukan Yesus yang senantiasa taat kepada Allah, bukan Yesus yang senantiasa melakukan segala aktivitas sesuai dengannya apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan Yesus yang memproklamirkan dunia harus tahu bahwa aku ini adalah seorang Muslim yang senantiasa setia taat menjalankan ketetapan hukum yang Bapa perintahkan kepadanya. Tetapi Yesus yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Itu Yesus lain, saudara. Itu Yesus lain. Itu Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada Yesus yang datang kepadamu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itulah yang saudara sembah. Jadi kalau Anda berhadapkan nih, antara Yesus yang mengatakan, Dia Tuhanku yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku, Tuhanku tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Anda hadapkan Yesus yang berkata demikian dengan Yesus yang berkata kepada Paulus, Anda akan mendapatkan satu penilaian yang sangat-sangat akurat, bahwa ternyata Yesus di dalam Bible itu ada dua oknum, bukan cuma satu oknum. Yesus yang adalah Nabi Mesias bagi Bani Israel, dan Yesus yang adalah Tuhan bagi seluruh orang Kristen. Itu berbeda. Yesus yang adalah Nabiullah, Rasulullah, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, dan Yesus yang datang di tengah-tengah bangsa dan orang-orang Kristen, itu adalah oknum yang berbeda. Di mana itu tertulis data akuratnya? Jelas sekali. Mari kita tengok. Tadi pagi saya sudah menjelaskan bahwasanya Yesus berkata nih di dalam Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Aku keluar dan datang dari Bapa, bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu Yesus nih. Aku datang dan... Nah, sedangkan Yesus yang datang di Kristen adalah satu pribadi yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan rendah menjadi hamba, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu adalah Yesus yang lain. Jadi Yesus yang Anda katakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia, dan yang Yesus yang datang keluar dari Bapa, itu adalah dua oknum yang berbeda. Maka benarlah apa yang diterangkan kemudian Al-Quranul Karim, wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Tapi Bang, bagaimana di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 itu tanggapannya bagaimana tentang yang disampaikan? Yohanes 7. Yohanes 10 ayat 17. Yohanes, oke. Kita lihat. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. 16 mungkin lebih bagus kita ambil dari 16-nya, Bang.
Ketika dia berkata begitu, oke, ada lagi padaku domba di luar kandang ini. Ingat Bung, yang disebut domba adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu tidak disebut domba. Baik. Nah, sekarang ketika dia mengatakan ada lagi domba di luar kandang ini selain dari domba yang ada di aule kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa mereka? Bani Israel yang ada di luar dari Yerusalem. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memang betul. Ayat 18, Bang. Nomor 18-nya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sekarang permasalahannya adalah seluruh nabi yang datang di atas muka bumi ini itu kemudian memberikan nyawanya untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW memberikan nyawanya, jiwa raganya untuk umatnya. Yesus memberikan jiwa raganya untuk umatnya. Tak ada nabi lari dari peperangan, tak ada. Tak ada. Semuanya. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan tiang salib. Nggak ada hubungannya. Ini nggak ada hubungannya. Cuman orang Kristen yang beriman kepada salib mengait-ngaitkan ini ada hubungannya dengan salib. Tidak. Tidak ada seorang pun yang mengambil daripadaku. Berarti Yesus tidak berhasil dibunuh kan? Karena yang menginginkan Yesus dibunuh itu siapa? Bani Israel. Apa buktinya? Matius 27 nomor 18. Imam-imam kepala mahkamah agama orang Farisi. Semuanya menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Demi apa? Demi karena memuaskan rasa kedengkian mereka. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Berhasil gak mereka membunuhnya? Nehi, berica ketum berjahe. Tidak seorang pun akan mengambilnya daripadaku. Tidak ada. Melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Ada Yesus mau kemudian mati dibunuh? Gak mau. Mana buktinya? Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 54. Baca Bang. Yohanes 11 nomor 53 nomor 54. Mau ndak Yesus dibunuh? Pada saat kemudian orang-orang Yahudi berencana untuk membunuhnya. Baca Yohanes berikutnya data nomor 54. Apa katanya di situ? Maka seketika itu kemudian Yesus menghindar dan berangkat ke sebuah padang gurun bernama Efraim. Di sana dia tinggal bersama muridnya. Kenapa dia tinggal di situ? Karena orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. Baik Bang, itu di atas tuduhan apa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena Yesus banyak melakukan mukjizat. Sehingga orang-orang Yahudi kemudian mengatakan apa? Bahaya ini kalau dibiarkan Yesus. Dia harus dibunuh. Imam kepala bernama Kayafas tahun itu juga kemudian bernubuat. Apa isi nubuatnya imam kepala? Yesus harus mati seorang diri demi untuk bangsa Israel. Disebut pula tuh. Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dan anak-anak Elohim yang ada di seluruh penjuru bumi. Anak-anak Israel yang ada di seluruh bumi. Baca dalilnya, Bung. Silakan Anda baca. Di situ sangat terang dikatakan. Bagaimana orang Yahudi berkongkok-kongkok untuk membunuh Yesus? Tak ada karena dosa waris. Tak ada. Tetapi ingin membunuhnya karena hanya unsur ekonomi, politik. Mereka khawatir bangsanya akan dirampas oleh orang-orang Roma dan Yunani. Coba, kalau kita biarkan Yesus ini, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan jikalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Imam kepala langsung berdiri. Kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa sesungguhnya Yesus itu harus mati untuk bangsa kita. Dia harus mati seorang diri demi untuk bangsa kita. Karena kalau dia tidak dibunuh, maka bangsa Israel akan dirampas oleh Roma. Tak ada hubungannya dosa waris. Dosa waris itu munculnya Kristen yang membuat